Bismillah, Assalamualaikum para pembaca sekalian. Perkenalkan, ini kitab Bulughul Umniyah, syarah dari Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yang merupakan nazam yang disusun oleh Syekh Umar bin Muhammad Futuh Al-Baiquni, yang sudah sangat masyhur sekali nazamnya ya. Dan ini disyarah oleh ulama Indonesia, yaitu Dr. Luqmanul Hakim Hafizahullah Al-Indonesi Al-Azhari, ya, bahkan lulusan Al-Azhar, yang diterbitkan juga oleh penerbit lokal ya, itu Maktabatul Musi yang ada di Depok ya, ini tuh Depok, Jawa Barat. Dan ini merupakan cetakan yang kedua yang diterbitkan tahun 2022 ya. Apa kespesialan dari syarah ini? Sebagaimana disebutkan di mukaddimah ya oleh penulis pensyarah Hafizahullah, itu diberikan ini, beliau akan memberikan contoh untuk setiap jenis yang disebutkan. Dan juga yang menjadi penting ini ada peta konsep ya. Sebagai contoh ini kita lihat di pembahasan hadis sahih. Jenis sahih itu ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Nah, ini dibahas satu-satu kan, sahih itu seperti apa. Ada contohnya itu dengan dikasih frame seperti ini. Ya, ma'akhrajahu syaikhani min tariqi Abi Amr apa ini ya, nggak tahu. Nah, itu contohnya. Ada juga yang kedua, sahih ghairihi, adalah yang ini karena dia tuh ada yang khafadabtuhu, ada yang lemah dobatnya, tapi dia tuh ada datang dari jalan yang lain, sehingga itu yang lebih yang semisal dengannya kekuatannya atau yang lebih kuat, baik itu mutabi atau syahid. Nah, sehingga tuh dia tuh naik jadi sahih li ghairihi. Padahal kan kalau dia khafadab itu kan hasan ya, tapi karena dia lihat dari jalur lain tuh dia jadi sahih. Nah, kan dikasih contohkan sama beliau. Ini contohnya hadis seperti ini adalah hadis dari Abu Hurairah ya. Ini laulaan asyqa alamatil amartum bisiwak inda kulli shalah. Nah, dia agak memperjelas, itu dikasih seperti ini, luar biasa ya. Jadi kan yang beliau contohkan itu kan hadisnya, contoh yang dia tuh hasan dari khafadabtuhu, karena kan di sini ada siapa? Di sini ada Muhammad bin Amr. Ya, ini kan an Muhammad bin Amr. Nah, kata Ibnu Salah bahwasanya Muhammad bin Amr bin Alqamah ini termasuk yang terkenal dengan kejujuran ya, penjagaan, tapi dia itu ya tidak termasuk yang itqan. Tuh dia tuh su hifdzi ya, hafalnya jelek, sehingga kan ini hadis hasan ya. Nah, terus sehingga, tapi kalau kita lihat itu ada lagi di jalur-jalur yang lain. Di sini kan ada tuh wa ilaika bayanul awjahi al-ukhra, ada jalan-jalan lain untuk hadis ini. Ada yang akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, luar biasa kan. Ada yang akhrajahu Ibnu Majah, ada Ahmad dari Thariq yang lain, An-Nasa'i dari Thariq Ibn Syihab, ada Ahmad dan An-Nasa'i ada juga dari Sa'id bin Abi Sa'id. Nah, nanti kan dikumpulin ya, belum kasih gambarnya seperti apa sih. Nah, ini kan ada hadisnya nih dari Abu Hurairah. Nah, dikasih ini. Jadi kan yang kita bahas itu adalah yang ini nih, Muhammad itu kan dia dhaif kan tadi, secara dhabtnya, jadi itu hasan. Secara zatnya itu hasan, tapi dilihat dari ini disebut dengan mutabi. Jadi jalur yang lain ada dari ini, dari Ibnu Ishaq dari sini, dari Ubaidillah bin Amr dari sini, Abdullah bin Umar ya. Sudah ada Az-Zuhri dari sini, dari Sa'id juga Sa'id. Nah, itu jadi menguatkan ya, sehingga dia tuh menjadi sahih. Nah, ini kan ada kesimpulannya, apa adalah hadis bin nadari ila wurudi min turuqil Bukhari wal Muslim, yang dia tuh sahih li dzatihi, wa bin nadari ila tariqi Muhammad bin Amr bin Alqamah hasan li dzatihi, wartaqa ila sahih li ghairihi li wujudi mutabi, itu ya. Nah, nanti juga itu di pembahasan yang lain juga sama, ketika misalkan goyang mulu ya, dibahas yang ini juga ketika bahas hadis hasan li ghairihi kayak ini juga beliau kasih ini ada syahid, ada mutabi tuh ya. Ini ada Abu Yahya ya, Abu Yahya ini menjadi mutabi untuk Hashim atau Hushaim ya. Jadi itu sangat memperjelas ya
Kemudian juga, nah ini ya, tadi kan disebutkan bahwa beliau akan memberikan contoh setiap jenisnya. Ini ketika beliau bahas hadis musalsal, itu ada 8 macam yang beliau kasih, dan 8-8-nya beliau kasih contoh ya dari hadis-hadis tuh. Satu ini hadisnya, dua ini, jadi luar biasa ya. Sangat memberikan gambaran yang betul-betul mencukupi ya. Terus juga sebagai contoh lagi, ketika belum masyhur ya, ini ketika hadis masyhur kan itu kan minimal itu tiga ini ya, riwayat di setiap tabaqatnya. Ini juga belum kalau ada kurang yang tidak mutamad, belum akan memberikan penjelasan ya. Di sini kan katanya ini khilaf ya, ini berbeda dengan apa yang dipegang atau yang menjadi sandaran atau yang menjadi pendapatnya Hafidz Ibnu Hajar di Nukhbah, bahwasanya hadis itu yang 2 saja, jadi nggak masuk 3. Nah, masyhur itu udah mulai masuk 3 terus ke atas. Nah, di sini belum kasih contoh lagi. Ini ada hadisnya ya. Nah, terus dikasih tahu ini gambaran rawinya seperti apa. Jadi luar biasa gitu kan. Ini kan satu tabaqat yang lain, ini tuh masing-masing minimal 3. Ini kan minimal 3. Nah, ini kalau 5 ya berarti aman. Yang penting tidak kurang dari 3. Jadi ini disebut hadis masyhur karena kita lihat dari periwayatnya, ini minimal di setiap tabaqat itu ada 3 perawi ya. Jadi kan jelas ya, luar biasa. Dan juga terakhir sebagai ini khawat atau jas, ini juga ada ya. Jadi setiap pembahasan itu ada kalau dibutuhkan. Pada konsepnya ya. Kasih bagannya. Ini ketika bahas apa? Munqati ya, munqati. Kemudian ketika bahas mu'dhal juga ada skemanya seperti ini. Jadi wah, masya Allah, ini hadisnya seperti ini gambaran perawinya ya. Jadi lo ada biasa. Jadi dan nanti tuh secara urutannya nanti beliau itu ketika mensyarah itu beliau juga tidak lupa untuk mensyarah lafaz dari matan itu sendiri ya. Ini sebagai contoh ketika beliau membahas hadis sahih, beliau akan bahas satu-satu lafaznya. Sedangkan awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu, dibahas awaluha itu apa, as-sahihu huwa dijelasin apa, terus mattasal isnaduhu itu walam yusadda wa yu'atu gimana, yaruhi atun labitun al-misli itu seperti apa, fidoptihi apa, wanaklihi apa. Jadi setiap kata-kata itu dibahas perkatanya gitu. Sehingga kita juga ketika membaca ya, selain paham secara penjelasan juga paham secara teks nazamnya. Dan di akhir juga nih matan nazamnya, sehingga bagi mau menghafal jadi bisa fokus gitu ke sini gitu kalau mau menghafal. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini luar biasa secara konteks. Walaupun ya tadi karena ini agak detail, jadi secara tingkatan tuh agak berat untuk orang yang pertama kali mempelajari hadis ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar kemudian ingin lanjut gitu, lebih mendalam memahami, ini bukunya cukup sangat direkomendasikan. Apalagi ini salah satu karya dari ulama bangsa Indonesia ya, bangsa kita. Ya walaupun ya gitu ya. Dan juga ini gundul ya, sayangnya juga gundul. Jadi apalagi kan ini masalah hadis kan sangat krusial ya dalam masalah nama itu harokatnya. Jadi ya memang perlu guru untuk lebih ya agar lebih agar lebih maksimal dalam belajarnya. Dan ini katasnya putih ya, sebagaimana dilihat katasnya putih. Nanti ketika mensyarah itu ada hadis, ada nazamnya di atas, dipotong, setelah itu fokus ke syarah. Nanti jika ada nazamnya lagi akan diberikan di atas lagi seperti ini. Buat halamannya di bawah dan di atas itu dia polosan ya, dia hanya menerapkan judul saja penerbitnya. Jadi tidak ada penjelasan terkait bab apakah di halaman ini tuh enggak ya. Jadi sebatas tulisan doang. Jadi kalau mau merujuk jadi harus kembali ke ini ya, ke daftar pustaka. Begitu ya mungkin kira-kira yang bisa kita bahas dari kitab ini yang luar biasa ya usahanya dari kerja keras para ulama kita. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan hidayah taufiknya sampai beliau menemuinya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.